Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Review di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. Saya juga berpuasa. Semoga puasa kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alat ya. Ya, ini adalah non-contact infrared thermometer. Ini adalah satu alat yang saat ini lagi banyak dicari orang, banyak dicari tenaga medis, banyak dicari instansi maupun kantor ya. Karena ini berkaitan dengan pandemik corona ya. Ini adalah non-contact infrared thermometer, yaitu termometer yang menggunakan infrared atau istilahnya ini termometer yang digunakan tanpa harus menyentuh objek atau benda yang akan diukur suhunya. Oke, yang saya beli ini adalah merek Femidoc ya. Serinya adalah FDR V22. Oke, dari bungkusnya ini saya buka tadi, isinya adalah termometer saja dan buku manual ya. Oke, spesifikasinya sekarang akan kita baca, yaitu untuk spesifikasinya, alat ini dapat digunakan untuk mengukur objek berupa manusia maupun benda lain ya. Jadi ini bisa untuk mengukur manusia. Jadi ini bisa untuk mengukur suhu manusia dan juga benda. Jangan lupa teman-teman ya, kalau membeli kalau bisa yang seperti ini, yang bisa mengukur objek manusia maupun benda. Jadi bisa dipakai secara luas ya, untuk ukur suhu dan juga untuk ukur misalkan komputer ataupun peralatan lain ya, misalkan unboxing HP atau lainnya lah. Oke teman-teman, sering sekali ada pertanyaan nih, apakah setiap termometer seperti ini atau termogan seperti ini bisa digunakan untuk mengukur suhu manusia dan juga untuk mengukur suhu objek lain seperti misalkan mesin ataupun HP ataupun laptop. Jawaban saya sih berdasarkan hasil pengamatan saya adalah tidak semuanya bisa. Jadi saya sebelum membeli ini saya baca dulu spek dari Femidoc ini, memang dia bisa untuk mengukur suhu tubuh manusia maupun suhu objek lain. Namun demikian saya pernah browsing di situs luar negeri, yaitu ketika saya mau beli termogan ini, dan di situ disebutkan bahwa tidak semuanya bisa. Ada yang hanya spesifikasinya untuk suhu tubuh manusia saja, dan ada juga yang spesifikasinya bisa untuk keduanya ataupun hanya objek saja. Jadi objek saja biasanya untuk rentang yang sangat tinggi seperti untuk mengukur suhu metal yang di atas 100, suhu baja seperti itu. Jadi pastikan sebelum membeli rekan sudah membaca dulu detail dari alat tersebut. Jangan sampai ternyata ketika sudah dibeli alat tersebut tidak bisa digunakan. Ini penting sekali teman-teman ya. Kemudian ini di dalam pengukurannya dia bisa menggunakan suhu atau derajat, maksud saya ukuran derajat Celcius. Dalam pengukurannya bisa menggunakan derajat Celcius maupun Fahrenheit ya. Oke, kemudian untuk measurement distance-nya sekitar 1 sampai 6 cm. Jadi untuk mengukur itu jaraknya sekitar 1 sampai 6 cm. Oke, kemudian untuk power supply-nya menggunakan baterai ukuran A3 sebanyak 2. Kemudian untuk rentang pengukurannya adalah untuk suhu manusia itu 32 sampai 42,9 derajat Celcius. Sedang untuk pengukuran objek itu adalah sekitar 0 sampai 100. Jadi bisa mengukur objek ya selain manusia. Contohnya untuk mengukur layar HP yang sedang dites, untuk mengukur bodi HP, untuk mengukur laptop atau komputer ya. Kemudian untuk lainnya ini saya rasa standar ya. Oh ya, ini untuk resolusi displaynya itu 0,1 Fahrenheit dan 0,1 derajat Celcius. Oke, kemudian kita akan melihat apa saja tombol-tombol yang ada di alat ini. Oke, dari bagian depan kita lihat ini adalah tombol untuk
power. Jadi untuk ditekan ini dia langsung nyala. Untuk menyalakan ditekan di depan ya. Kemudian di bagian belakang ada tombol untuk menyimpan M ya. Kemudian tombol untuk suara, pengganti suara ini sepertinya. Kemudian untuk tombol penggantian Celsius ke Fahrenheit. Kemudian di bagian bawah adalah tombol untuk mengganti pengukuran antara objek manusia dengan benda ya. Ada speaker di bagian kanan. Oke, untuk bagian depan ini adalah measuring probe atau satu alat yang fungsinya dia akan menangkap radiasi inframerah dari benda yang akan diukur suhunya. Radiasi inframerah akan ditangkap oleh alat ini baru yang akan dikonversikan ke dalam satuan ukuran derajat Celsius maupun Fahrenheit. Ini kita akan lanjut aja ke pengoperasiannya ya. Untuk pengoperasian langsung aja ditekan di tombol powernya. Kemudian untuk pemilihan suhu kita bisa memilih antara objek manusia ataupun objek benda ya. Oke, saya akan mencoba untuk melakukan pengukuran pada ini ya, pada beberapa jenis objek. Ini saya pilih dulu antara objek manusia ataupun benda. Oke teman-teman, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pengukuran. Yang pertama untuk pengukuran suhu tubuh manusia, itu rentang pengukurannya adalah 32 sampai 42,9 derajat Celcius atau 89,6 sampai 109,2 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk pengukuran objek benda, ini berkisar antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius atau sekitar 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Oke teman-teman, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apabila untuk mengukur suhu manusia di bawah 32 derajat Celcius, maka LCD akan menunjukkan display low atau rendah. Sedangkan untuk mengukur suhu di atas 42,9 derajat Celcius, maka LCD display akan memberikan output berupa high atau tinggi. Sedangkan apabila berada di luar range dari pengukurannya atau di luar dari 32 sampai 42,9, maka akan muncul pesan error. Kemudian alat ini memiliki fungsi ini ya, power saving function. Jadi ketika alat tidak digunakan sekitar 30 detik, maka dia akan auto shutdown untuk menghemat baterai. Kemudian alat ini bisa juga memiliki fungsi menyimpan rekaman ya. Jadi sekitar 32 data storage bisa kita simpan dan kita panggil ya. Tetapi kalau untuk pengukuran secara umum di tempat umum saya rasa tidak perlu kita simpan ya. Misalkan kalau kita mau mengukur satu barang secara periodik maka mungkin kita perlu untuk menyimpannya. Kemudian di alat ini memiliki backlight indication ya, warnanya yang berbeda backlightnya yaitu warna green, hijau dan warna red atau merah. Untuk green untuk pengukuran manusia itu adalah untuk rentang 32 sampai 37,5. Maka backlightnya akan menyala hijau. Sedangkan apabila untuk mengukur di atasnya yaitu 37,6 derajat Celcius sampai 42,9 derajat Celcius maka akan muncul atau akan keluar backlight warna merah. Oke teman-teman semuanya, ini ada yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang presisi ya. Ini dikarenakan ada beberapa teman bilang hasil pengukurannya kok seperti tidak presisi gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama adalah sebelum melakukan pengukuran, pastikan area yang akan diukur itu bersih ya. Dari kelembapan misalkan keringat atau misalkan rambut atau misalkan kotoran ya harus bersih dulu. Kemudian yang kedua, apabila akan dipakai untuk mengukur suhu di suatu ruangan, maka termometer tersebut harus berada di ruangan tersebut paling tidak selama 30 menit sebelumnya. Jadi misalkan mau dipakai di tempat ini ya, entrance dari suatu kantor, maka
Alat itu harus berada di area tempat pengukuran itu minimal 30 menit sebelumnya. Oke teman-teman, saya sekarang akan mencoba mengukur suhu ya. Ini saya pilih dulu, ditekan di bagian bawah ini, pilih antara suhu manusia ataupun objek ya. Setelah kita pilih, ini derajat Celcius atau Fahrenheit, kita pilih satuannya. Oke, sekarang saya mau coba untuk mengukur suhu tubuh ya. Tidak di dahi tapi di tangan saja juga bisa. Seperti ini teman-teman, saya coba untuk mengukur di tangan saja, tidak di dahi ya. Tekan sekali di bagian ini, triggernya. Pada jarak 1 sampai 6 cm, ini membaca suhunya adalah 36,3. Terbaca 36,3, maka backlight adalah berwarna hijau. Ini apabila mau disimpan adalah tekan tombol M ya teman-teman. Untuk pengukuran yang saya lakukan ini sekitar 3 kali itu hasilnya bervariasi antara 0,2, 0,3, 0,5 ya. Maka pastikan teman-teman kalau mau mengukur itu dilakukan pengukuran sekitar 3 kali dan baru dibuat rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Ini berlaku juga untuk pengukuran objek lain ya selain manusia juga. Saya akan mencoba untuk mengukur suhu dari ini CPU ya, komputer saya. Ini sebelumnya dipilih dulu gunakan pengukuran objek ya, yang bergambar rumah. Saya akan langsung ukur pada bagian power supply ya. Tertunjuk power supply-nya adalah sekitar 35 derajat. Oke, sedang ini adalah kulkas ya, bodi kulkas saya ukur dengan termogan ini menunjukkan suhu sekitar 40 derajat Celcius pada bagian bodinya. Oke teman, sekarang saya mencoba untuk mengukur bodi dalam kulkas ya. Ini tertunjuk 20, kemudian 21, ini 2 kali pengukuran, 20, 21, 21,9. Jadi pengukurannya bervariasi teman-teman ya. Jadi ini perkiraan ya sekitar 21 bodi kulkas bagian dalam. Nah teman-teman, di sini terlihat indikator low ya. Low ini terjadi karena jadi tadi barusan saya tekan di tombol untuk pengukuran tubuh manusia ya. Jadi ketika saya ukurkan dengan settingan tubuh manusia, maka suhu ini adalah akan tertunjuk low karena berada di bawah 32. Jadi pastikan untuk merekam itu gunakan setting yang tepat ya. Jangan sampai merekam manusia dengan suhu benda dan merekam benda dengan suhu manusia. Akan terjadi kesalahan ya. Oke, sekarang saya coba untuk mengukur suhu tomat ya. Ini saya ambil tomat dari kulkas. Pastikan settingnya benar ya. Kemudian kita ukur pada jarak sekitar 1 sampai 6 cm. Di sini tertunjuk suhunya 12,4 derajat Celcius ya. Harus menggunakan settingan yang benar ya. Kemudian saya ukur lagi nih. Tadi 12,4, sekarang berapa ini? Oh, ini ketika saya pindah ke suhu manusia dia akan low. Sekali lagi pastikan settingnya adalah benar. Saya coba ukur lagi. Tertunjuk 16,7 ya, bervariasi cukup lebar ya. 17,7. Oke, sekarang dengan settingan untuk pengukur objek, saya akan coba untuk ukur bodi handphone ya, untuk bodi iPhone ini. Setelah kita pilih mode yang benar, kita coba teskan sekitar 1 cm. Suhunya 39 derajat Celcius, 39,1. Tes kedua 40,3. Kita akan tes LCD-nya. 37,9. Tes lagi. 37,7 bervariasi 0,2. Tes lagi. Di sini 41,8 di bagian kamera memang panas sekali teman-teman ya. 41,8, 41,7 bodi bagian bawah 37,4. Jadi ini menurut saya sih untuk samplingnya cukup akurat ya. Variasinya 0,3, 0,5. Di bagian kamera 39 ya, benar. Di bagian kamera memang lebih panas, di bagian bawah lebih rendah ya teman-teman ya. Cukup akurat untuk
mengukur suhu objek ya. Oke, kemudian saya akan ukur ini suhu bola lampu yang baru nyala sekitar 30 menit. Kira-kira suhunya berapa? Di sini tertunjuk suhunya 72 derajat Celcius ya. Panas memang. Saya coba tes lagi 72, kemudian nih 70,9. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi hasilnya memang bervariasi. Variasi hasil bisa didapatkan karena jarak pengukuran ya. Jadi pastikan untuk mengukur pada rentang jarak yang hampir sama. Misalkan kalau 2 cm ya 2 cm. Kalau 1 cm ya 1 cm seperti itu. Yang kedua pastikan juga jarak pengukuran misalkan antara satu dengan lainnya. Pengukuran pertama kedua. Kalau untuk manusia tadi yang saya baca di manualnya itu adalah sekitar diberi jeda sedikit waktu gitu loh. Kalau untuk pengukuran bola lampu tadi, saya kira kalau diberi jeda waktu yang cukup lama akan terjadi variasi suhu yang cukup lebar ya, karena tentu objek akan sudah mulai berkurang panasnya atau menjadi dingin. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Review. Ini ya unboxing, kemudian review singkat tentang alat termogan Femidoc serinya FDIR F22. Semoga review saya ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari saya teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.